Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar penonton dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Wawan Saputra dalam program perdana Talk Show Chill Out Night. Pada malam hari ini saya akan menjadi host untuk kurang lebih 30 menit sampai 40 menit ke depannya. Nah, bagi yang belum tahu, Talk Show Chill Out Night ini diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Administrasi Bisnis Indonesia Wilayah 3. Dalam program ini nantinya kita akan mengundang bintang tamu yang telah terjun dan juga berpengalaman dalam usaha bisnis. Dalam program talk show ini, kita nantinya akan mengulik banyak hal tentunya yang bisa kita ambil dari bintang tamu, yang tentunya kita harapkan adalah mampu menginspirasi bagi para penonton dimanapun berada. Nah, bagi para penonton yang berada, jangan lupa bahwasanya program talk show Chill Out Night ini akan ditayangkan melalui platform media sosial IMABI Wilayah 3, yaitu YouTube. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share. Baiklah teman-teman semuanya dimanapun berada, pada kesempatan episode perdana kita kali ini telah hadir bersama saya seorang bintang tamu cantik ya. Pada episode perdana kita kali ini kita akan membahas tentang perjalanan menarik seorang mahasiswi dari Ilmu Administrasi Bisnis yang kuliah di UPN Veteran Yogyakarta. Beliau ini sukses terjun dalam dunia bisnis dengan produk hijab yang sangat inspiratif. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, subscribe, and share program podcast Chill Out Night agar kita tidak akan ketinggalan untuk episode berikutnya. Nah, langsung saja kita sambut bintang tamu kita hari ini. Beliau merupakan seorang pengusaha muda yang sukses dengan produk hijab yang menarik perhatian banyak orang. Langsung saja selamat datang owner dari Ziba Hijab, Sevina Alfi. Ya, halo semuanya. Oke. Baik, bisa disapa dulu ya untuk penonton kita, Kak Sevina yang ada di menyaksikan program kita kali ini. Nah, Kak Sevina, kita santai aja Mbak ya ngobrolnya. Oke. Nah, Kak Sevina ini asli Jogja? Jogja asli. Asli Jogja ya. Saat ini kuliah di UPN ya, UPN Veteran ya. Betul. Angkatan berapa Mbak? Angkatan 21. Angkatan 21, berarti sekarang udah semester 5, betul? Betul. Udah KKN belum? Belum dong, belum KKN mau deh ya? kayaknya baru sekitar semester 5, biasa mungkin tahun 6 atau. Oh, semester 6 lah ya. Iya, kita doakan sama-sama semoga Kak Sevina segera KKN-nya, segera skripsinya dan Amin. bisa segera lulus sehingga bisa fokus pada bisnisnya. Amin. Amin ya. Baik, teman-teman semuanya dimanapun berada, langsung saja kita akan tanya-tanya dengan bintang tamu kita kali ini ya. Jadi Kak Sevina ini tadi merupakan owner dari Ziba Hijab ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut nih Kak Sevina, bisa dijelaskan dulu mungkin sejarah awal merintis usaha ini, itu kapan sih Mbak? Oke, kalau buat merintis awal usaha yang Ziba Hijab ini sebenarnya dari SMA kelas 3. Tapi sebelumnya itu aku nggak yang langsung terjun bisnis itu langsung bentuk jadi itu enggak. Tapi karena aku tertarik, ada passion nih dari kecil. Jadi aku tuh dari dulu tuh emang suka banget yang namanya itu jualan gitu. Jadi kalau dulu tuh aku jualannya kayak yang bukan yang bukan bentuk brand tapi jualan apa adanya gitu lah. Jadi SD itu aku suka jualan, SD dari kelas 3 sih. Dari kelas 3 aku jualan kayak jualan stiker, binder gitu-gitu. So SD itu aku jualan macam-macam lah pokoknya gitu kan. Terus habis itu SMP jualan juga masker buat kosmetik gitu. Habis itu SMA juga aku jualan makanan gitu-gitu kan. Terus baru terbentuk yang bener-bener brand itu aku baru di SMA kelas 3-nya gitu. SMA kelas 3 berarti itu di tahun berapa Mbak? Tahun berapa Mbak? Tahun 2020. 2020 ya, berarti pas awal-awal COVID itu ya? Betul, waktu awal COVID. Oke, luar biasa ya. Berarti ternyata bukan pada saat kuliah, tapi udah dari SMA kelas 3 udah mulai ya untuk nge-branding Ziba Hijab ini ya. Betul. Oke, nah ini Ziba Hijab ini berarti bergerak di bidang fashion pakaian ya tentunya ya. Nah, untuk saat ini, untuk menjalankan usahanya itu punya karyawan atau tim? Mbak, gimana? Aku punya karyawan, aku juga ada tim, tapi timnya tim content creator aja sih, masih itu gitu.
Oke, berarti punya tim konten kreator ya, berarti freelance gitu nggak sih? Iya, freelance. Jadi nggak yang apa ya, nggak yang harus megang di aku aja. Jadi mereka bebas mau megang mana aja, tapi yang penting komitmen aja gitu. Oke. Kalau karyawan juga sama kayak gitu. Jadi karyawan lebih ke menjahitnya sih, yang menjahit. Aku benar-benar nggak bisa jahit gitu loh. Aku benar-benar yang menjahit paling cuma jahit apa adanya, bukan yang pakai mesin gitu, nggak. Oke, berarti Belum. punya tim karyawan lah tentunya Iya. ya. Oke, untuk menjalankan usahanya ini keren banget ya. Nah, menjadi pertanyaan utama sebenarnya ini Mbak, mengapa sih itu memilih berbisnis sambil kuliah? Apa nggak kewalahan tuh kuliahnya? Jujur sebenarnya nggak kewalahan sama sekali sih kalau aku ya, karena aku juga pertama aku tadi punya tim, dan aku punya karyawan gitu kan, jadi tinggal dibagi-bagi tugas dan aku kan tinggal operasionalin aja. Terus habis itu di sini karena aku niat dari awal ya, karena aku passion ya, aku apa ya, aku emang punya minat di bidang bisnis gitu kan, jadi itu passionku, makanya itu aku berbisnis dari kecil, dari SD gitu kan, dari SD kelas 3, SMP, habis itu SMA yang bener-bener aku bikin brand. Terus habis itu kayak aku nggak kewalahan juga, dan karena aku emang di situ aku udah meniatkan buat aku berbisnis gitu loh. Bisnis kan ya maksudnya nggak setengah-setengah gitu kan. Itu kan Betul. pengennya ya kita maunya, siapa sih yang cita-cita owner bisnis cuma setengah-setengah, nggak mungkin kan. Pasti Iya. kan pengen berkelanjutan dan pengennya sampai besok lah, sampai financial freedom mungkin ya gitu. Amin gitu. Amin, amin, amin ya. Ya, kita Nah, nggak itu. tahu nih kalau misalnya ke depannya ya, bisa jadi tuh nanti di 2-3 tahun atau 10 tahun ke depan itu mbaknya punya pabrik gitu kan ya. Amin Punya gitu. pabrik terus nanti bisa menghasilkan uang Iya. lebih, bisa keliling dunia gratis gitu Ya, kan. amin, Ya. amin. Kita tidak ada yang tidak mungkin tentunya. Yang penting Iya. dari sekarang harus kita niatkan bisnisnya full time, full heart ya. Iya benar. Jadi ya kalau makanya itu aku nggak pernah yang namanya rasa kewalahan gitu, karena aku di sini udah pernah ada apa ya, udah memanajemen waktuku sih buat sendiri. Jadi kuliah ada sendiri, buat ngurus bisnis ada sendiri, buat hobi ada sendiri, dan buat organisasi juga ada sendiri gitu. Oke, berarti ini yang paling dituntut itu adalah kemampuan untuk memanajemen waktu ya pasti ya. Betul. Karena kan harus dibagi tuh Iya. apa namanya fokusnya, kuliahnya kan beda fokusnya, Iya. usahanya beda, belum lagi masalah hobi dan lain-lain ya. Organisasi itu. Oke, berarti harus diperkuat adalah manajemen waktunya ini Mbak ya. Iya. Oke, nah di antara banyak jenis usaha atau produk yang dijual, mengapa Mbaknya pilih produk hijab atau fashion pakaian? Oke, itu kenapa aku pilih fashion atau hijab gitu, karena pertama nih kalau hijab nih aku melihat pertama dari awal dulu ya, aku emang suka fashion gitu kan, aku suka di bidang fashion gitu-gitu, jadi aku tertarik dan aku mengamati dalam bidang fashion gitu kan, jadi aku bisa di sini melihat ada peluang juga karena di Indonesia ini kan muslim terbesar ya di Iya. dunia kan, jadi aku bisa melihat juga, dan wanita itu banyak banget nih kayak mereka tuh suka banget belanja, dan aku juga melihat anak muda di Indonesia tuh banyak kok yang pakai hijab dan pengennya yang fashion modern gitu loh. Jadi Iya. gimana caranya aku buat melihat peluang itu, dan akhirnya aku mengambil buat bisnis hijab itu, karena menurut aku sih hijab itu awal mula membuatnya itu tuh nggak yang susah gitu loh startnya, betul, karena kan bisa kita di sini nggak harus dituntut buat jadi produksi duluan tuh enggak gitu loh. Jadi kita bisa, kalau aku ya dari aku pribadi ini pengalamanku, aku pertama jadi reseller. Jadi baru beberapa bulan kemudian aku melihat dengan memantau dan aku juga searching dan lain-lain itu tuh juga aku melihat gitu loh, melihat ada waktu buat, jadi aku reseller jalan, habis itu aku juga sebagai yang mencari-cari bahan dan mencari-cari mana sih yang jahitan yang bagus, kan aku dulu Iya, bener-bener aku betul, buta banget tentang jahitan, tentang itu aku nggak tahu banget gitu loh. Dan aku juga mencari tempat buat karyawan yang baik dan tempat yang buat jahit yang bagus tuh gimana. Jadi istilahnya kayak apa ya, berenang sambil menyelam minum air, berenang apalah itu pokoknya. Menyelam sambil minum air. Nah, itu ya. Kan. Nah itu terus, jadi aku bener-bener yang jadi, aku mengawali dari reseller dulu yang start aku 200.000 doang nih modalnya. 200.000 doang ya? Yes, betul. Keren. 200.000 aja dulu mulainya, terus di situ aku menjual gambar-gambar nih di sosial media. Jadi bukan menjual yang gimana ya, tapi aku memasang produk dari yang bisa di rebranding dari suatu brand yang bisa di rebranding, dan aku bisa join di grup resellernya di brand tersebut. Terus habis itu bisa aku ambil dan foto-foto itu aku jual, aku ini pasang dulu aja. Terus baru aku ada uang tabungan buat endorse influencer gitu. Oh, oke. Jadi di situ buat pemasukannya itu emang sebenarnya tuh lebih ke after aku nge-endorse sih. Jadi waktu awalnya tuh aku nggak berharap buat aku
barangku laku dulu tuh enggak. Jadi lebih ke kayak yang penting tuh mereka tahu nih brandku tuh ada gitu loh. Yang penting tuh tahu Ziba Hijab gitu loh. Jadi yang penting terkenal, tahu dulu lah gitu. Jadi bukan yang berharap buat mereka membeli produkku dulu tuh enggak, tapi yang penting aku brandku dikenal dulu gitu. Oke, berarti memang sejak awal itu Mbaknya memang sudah menganalisa ini ya pasar ya. Dan memang kalau di Indonesia sendiri kita tahu bahwasanya mayoritas penduduknya itu merupakan Islam terbesar di dunia. Dan tentunya bagi seorang perempuan hijab itu merupakan kewajiban dan Mbaknya mengambil peluang di situ. Nah, yang menjadi pertanyaan nih Mbak, kita tahu bahwasanya di Indonesia itu banyak sekali bahwasanya brand fashion di bidang hijab itu ya yang ternama lah tentunya. Nah, tentunya bagi seorang konsumen, mereka itu kan pasti akan memilih produk hijab mana yang terbaik tentunya. Nah, yang membedakan antara produk dari Ziba Hijab dengan produk hijab lainnya itu apa sih yang menjadikan konsumen dari Mbak itu tertarik untuk membeli gitu, Mbak? Oke, untuk membedakannya ya. Iya. Itu pastinya kalau dari di mata konsumen tuh nggak terlalu beda jauh. Cuman di sini kalau dari aku pribadi, aku mengambil pembedanya itu kualitas sih, dari segi kualitas, jahitan itu udah pasti beda. Setiap brand itu pasti beda gitu kan. Ya walaupun nggak semuanya beda, tapi mayoritas itu beda gitu. Jadi aku mengambil yang sasarannya itu menentukan target nih. Jadi targetku tuh mau siapa sih? Mau menengah ke atas atau menengah ke bawah. Nah, tapi kalau dari brand aku yang Ziba Hijab ini, aku mengambil dari brand menengah ke atas gitu. Karena aku lebih mementingkan kualitas sih daripada harga yang ancur-ancuran tapi kualitasnya jelek, ya kan? Benar Jadi buat berkepanjangannya ya emang ambil amannya dari menengah sama menengah ke atas gitu. Oke, benar sih ya. Karena kalau misalkan grosir kan banyak banget ya Mbak ya. Jadi betul. agak sulit untuk positioning. Dan ini menjadi poin penting juga nih. Bahwasanya dari awal itu kita harus menjaga positioning dulu ya. Kalau misalkan kita ambil marketnya menengah ke atas, ya kita harus menyesuaikan dengan produk kita yang punya keunggulan dari kualitas pastinya, dan juga bisa ditambah yang lain mungkin dari desain dan lain-lain ya. Tapi paling penting adalah ketika mengambil dari konsumen menengah ke atas adalah kualitas ya Mbak ya. Iya, kualitas nomor 1 sih pokoknya. Nomor 1. Nah, kalau misalkan kita udah berbicara masalah kualitas produk, terus marketnya tadi adalah menengah ke atas. Nah, ini menjadi poin juga nih Mbak, harga yang ditawarkan gitu. Harga yang ditawarkan itu apakah masuk ke ranah yang menengah ke bawah atau memang harga ini memang menengah ke atas saja gitu. Dan ini apakah harga ini berpengaruh pada minat konsumen? Oke. Kalau dari brand Ziba Hijab tempat aku ini lebih ke menengah sama menengah ke atas. Aku bener-bener gak ambil yang menengah ke bawah. Karena kalau menengah ke bawah itu aku ngeliat ya di Shopee gitu-gitu tuh, apalagi di e-commerce gitu, e-commerce gitu aku ngelihat harganya ancur-ancuran nih. Masa harga 12.000, harga 20.000. Tapi aku sempet sih iseng beli kan, coba nih. Ternyata parah banget. Kualitasnya kayak kayak ini nggak layak pakai, kayak tahu nggak sih kayak saringan tahu gitu lah. Iya, jadi bahannya kasar, panas dan nggak enak. Tapi kalau di sini kan aku dengan mementingkan kualitas, jadi harganya itu ya 50-an ke atas lah gitu. Gitu. Itu kan menengah sama menengah ke atas gitu. Kalau menengah ke bawah kan ya sekitaran paling belasan, 20-an gitu. Oke, baik ya. Berarti memang itu sudah dianalisa lebih dulu Mbak ya di awal-awal ya. Memang kalau misalkan kita ngikut harga pasar, mungkin kalau misalnya ikut harga pasar mungkin kita akan hancur-hancuran juga gitu ya. Tapi yang harus kita jaga adalah konsistensi tadi dengan mengambil market tadi yang menengah sama menengah ke atas. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah mengilik dari kualitas produk, terus juga dari harga ya. Nah, ini yang menjadi poin penting nih adalah bentuk marketing atau misalkan pemasarannya itu bagaimana Mbak? Karena banyak banget terutama bagi teman-teman mahasiswa yang ingin memulai bisnis itu, mereka itu bingung, ini barangnya ini ada tapi bingung mau jualannya kemana gitu. Nah, bisa dikasih tips dulu Mbak, kira-kira dari Ziba Hijab sendiri itu untuk bentuk promosi atau pasar yang dipakai itu, pemasarannya itu seperti apa Mbak? Oke, buat pemasarannya jelas pastinya online ya. Online. Buat online itu lebih ke aku mainnya lebih ke main Instagram, TikTok gitu-gitu. Terus kalau website tuh aku sempat pernah bikin, tapi habis itu karena menurut aku
kok malah nggak terlalu gede banget ya di website, lebih ke Instagram, TikTok, e-commerce apa ya, itu Instagram sama TikTok sih yang bener-bener apa ya namanya, berpengaruh banget lah kalau aku. Jadi AdSense yang tinggi ya. benar. Jadi online sih pemasaran, bukan yang pemasaran lewat offline. Kan pemasaran ada online sama offline gitu kan. Kalau aku ambil yang online gitu. Online berarti kalau online itu fokus untuk penjualan produknya berarti di marketplace juga. Iya, marketplace Shopee? juga. Benar. Shopee, E-commerce. Tokopedia ada? Iya, ada. Oke, terus juga Instagram ya. Iya, Instagram, TikTok Shop. Iya, nah kan banyak juga orang yang memanfaatkan media itu Mbak. Instagram, TikTok gitu kan, tapi cuman sekedar posting-posting gitu aja tuh gitu. Nah, yang dari Ziba ini sendiri itu yang bedakan apa Mbak? Tadi kan katanya ada pakai ini juga ya, endorse juga ya. Iya. Itu gimana tuh strateginya itu Mbak? Oke, kalau buat endorse sih ya, kalau menurut aku ya endorse nggak endorse biasa aja. Jadi gini ya, kita tuh kalau mau endorse melihat juga nih insight dari influencer tersebut gitu loh. Jadi kan banyak nih yang influence, baik banget kan sekarang influencer yang apalagi seleb gitu kan, followers banyak tapi ternyata insightnya nggak tinggi dan malah bisa rugi di kitanya kan sebagai pemilik bisnis gitu kan. Jadi di situ ya kita nggak apa ya, kita berhak kok buat minta insightnya sana. Terus juga kita tuh biasanya mantau nih influence mana sih yang kira-kira bener-bener efektif nih dipakai, karena jangan sampai kita buat nge-endorse tuh malah kitanya boncos gitu kan. Iya, bener Dan banget nggak efektif, nggak ada hasil. Jadi lebih ke ngeliat insight dan juga lihat nih ini tuh gimana sih, sesuai nggak targetnya sama kita. Masa misalkan gini, kita mau endorse hijab tapi kita malah nge-endorse-nya ke yang kayak dia apa ya, orangnya Traveler nggak ya? Influencer traveler? bukan yang berhijab, atau mungkin dia yang biasanya pakaian terbuka, tapi gitu kita ya. malah endorse-nya ke situ. Itu kan nggak sesuai sama Nggak masuk followers ya. dia kan. Jadi itu percuma sih, kayak sayang banget. Di situ juga kita perlu lihat di situ sih. Benar sih. Jadi memang kalau misalkan mau endorse sekalipun kita harus menganalisa dulu nih influencernya ini memang dia cocoknya di bidang apa gitu ya. Atau pernah coba yang ini nggak Mbak, ads gitu? Iya, Pernah juga? Iya. Atau sekarang masih lanjut Masih. untuk ads-nya? Masih. Masih lanjut ya? Berarti ada dua berarti nih, ada yang ads sama organik juga ya? Iya, ada. Jadi ya udah dicoba aja semuanya, nanti yang bejo yang mana ya udah hoki, yang mana ya oke lah. Karena ads tuh juga kadang tuh nggak nentu ya kalau ads tuh. Jadi ya itu kalau ads kan kita buat ini ya, buat lebih ke pemasarannya sih. Benar. Buat menjangkau lebih jauh lagi nih iklan kita gitu. Benar sih ya. Jadi memang strategi marketing itu harus dimanfaatkan ya media ya. Iya. Baik yang ads maupun yang organik juga. Tapi kayaknya memang lebih efektif itu untuk menguatkan branding itu sih organik ya. Iya. Organik itu memang sangat luar biasa gitu. Kalau untuk cuman ya dengan banyaknya platform yang ada, terus juga banyaknya brand-brand yang masuk lain, kita juga harus bekerja juga untuk yang ads gitu ya. Iya. Oke, nah kalau misalkan tadi kita lihat ya, jadi memang untuk produk Ziba Hijab ini memang sudah lama, berarti kan sejak 2020 terus sekarang udah berusia kurang lebih 3 tahun ya Mbak ya? Iya. Sebenarnya masih 3 tahun sih, belum lama juga. Oh belum tahu apa? 3 tahun lah, 3 Masih tahun lah 3 ya. tahun. Oke, baru sekitar 3 tahun nih. Nah, supaya untuk menantang maupun menginspirasi para penonton kita, kira-kira nih Mbak bisa dibocorkan nggak omset dari Ziba Hijab itu kira-kira omset kotor per bulan itu bisa dapat berapa? Ya alhamdulillahnya aku nggak pernah ya Rata-rata, nominal langsung nggak ya, tapi lebih ke 2 digit aja sih. Oh 2 digit? Masih 2 digit gitu. Masih 2 digit ya? Kan Masih targetku 3 digit? lebih 4 ya. digit? Iya lebih 6 nggak digit? tahu. Oke, masih 2 digit ya, masih 2 digit loh ini ya. Kita doakan aja semoga di tahun-tahun berikutnya Ziba Hijab bisa mendapatkan omset sampai 6 digit, 9 digit. Amin. Aduh. Ya. Oke, nah berarti untuk dari ini Mbak, balik lagi ya karena ini Mbak Zevinanya merupakan mahasiswa juga dan juga sudah berbisnis, pasti punya penghasilan ya. Saya pikir di usia yang sekarang dengan kebutuhan sekarang mungkin dengan penghasilan yang 2 digit tadi itu kan lumayan gitu ya dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Apakah dengan punya penghasilan melalui bisnis tadi itu mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga kebutuhan pendidikan kuliah Mbak mungkin? Oke, kalau kebutuhan hidup sih dari aku pribadi sebenarnya kebutuhan hidup tuh lebih ke ini ya, ketambahan-tambahan gitu. Jadi misalkan nih aku perlu beli baju gitu, itu paling pakai uangku gitu. Tapi kalau buat kehidupanku yang pokok tuh masih orang tua gitu kan. Jadi kayak aku masih dinafkahi oleh orang tua juga. Terus kalau buat bayar kuliah juga
masih orang tua sih sebenarnya. Jadi makanya aku sebenarnya tuh nggak pressure juga. Kalau ada bisnis bukan ada pressure juga, tapi lebih ke passion tadi juga Passion kan. ya, Heeh. benar-benar. Dan juga dari penghasilanku tadi itu kan apa ya? Aku tuh bisa nggak menjagakan cuman dari penjualan yang konsumen abstrak gitu loh, tapi Benar, lebih ke kayak aku ada apa ya, aku punya reseller, aku punya dropshipper. Jadi yang mereka itu biasanya kalau sekali ngambil ya 12 pieces minimal dengan harga yang berbeda. Jadi di situ yang apa ya, mereka yang terus-menerus ngambil ke tempatku. Jadi kayak bisa dibilang aku supplier mungkin atau apa ya. Bener sih Gitu ya, deh. malah lebih aman ya kalau Iya, misalkan itu secara bisa. hitungan kita modalnya malah aman ya. Iya, di situ karena dari situ aku nggak cuma menjagakan dari konsumen yang datang secara abstrak, tapi lebih kami punya reseller sama Iya, dropshipper karena juga. itu konsistensi ya, jadi mereka juga pasti akan ada repeat order pasti Iya. ya. Nah, berarti kan kalau misalkan Mbak Zevina ini alhamdulillah sekarang tanggungan hidupnya itu masih bareng orang tua ya. Ya. Aduh, iya. Iya, masih tinggal dengan bareng orang tua ya. Beda kalau misalkan saya perantauan. Oh, Jauh, saya dari Sumatera, Mbak. wah, Iya, jauh jadi ya? kalau misalkan udah ini berarti kuliah juga masih alhamdulillah dibantu juga sama orang tua. Berarti punya tabungan dong pastinya. Iya, ada dong pastinya. Dan alhamdulillah juga ini sih kebantu sama beasiswa juga kan. Oh, beasiswa juga. Oke, luar biasa ya. Bisa Jadi memang kita harus musikan, mulai musikan. usaha bisnis di usia muda. Iya. Semakin banyak tabungan kita di usia muda, semakin banyak cita-cita kita yang akan bisa kita raih. Betul ya? Betul. Oke, nah ini nih yang menjadi pertanyaan berikutnya. Dalam menjalani berbagai bisnis, mungkin dari SD katanya tadi ya, dari SD terus fokus di Ziba Hijab dari SMA sampai sekarang ini, saya pikir juga pasti Mbak Zevina ini memiliki banyak cerita sukacita gitu ya. Iya, sukacita dalam menjalani bisnis itu apa aja sih Mbak yang tentunya menjadi pelajaran yang bisa kita ambil sama-sama gitu. Oke, kalau sukacitanya sih sebenarnya lebih ke ini ya, kuatin mental sih. Yang pertama kuatin mental dulu, itu penting banget karena di luar sana kan kita juga nggak tahu sih siapa yang baik ke kita, siapa yang enggak, dan siapa yang berniat baik sama yang berniat buruk tuh kita juga nggak tahu. Yang penting kita juga pertama kuatin mental karena seakan-akan tuh bisa jadi bukan dari segi apa ya, bukan dari segi sosial aja, tapi dari segi mental dimana jatuh bangun bisnis itu pasti ada gitu loh. Jadi bukan yang seolah-olah bisnis enak ya nanti naik terus gini, enggak, tapi juga pasti ada turunnya gitu kan. Naik turun lah intinya, itu nikmatin aja sebenarnya. Jadi ya harus kuatin mental dulu. Terus habis itu juga yang kalau aku sih orangnya kuatin mental oke, nekat sih. Benar Nekat sih. karena kalau misalnya kita nggak nekat juga kapan mau mulai gitu kan. Benar. Kapan kita naik kelas juga ya Nah Mbak betul, ya? jadi gimana caranya kita juga harus keluar dari zona nyaman yang dimana misalkan nih kita udah baik banget penghasilan kita, sekiranya itu ternyata itu tuh apa ya, menurut kita udah cukup sekarang, tapi kita harus pikir panjangan ke depan juga kan, itu nggak cukup nih buat kita dan kita nggak bisa buat stuck di sini-sini aja terus gitu loh. Oke, Jadi iya. kita perlu buat berpikir panjang juga, terus Iya. juga kuatin mental, terus habis itu modal nggak perlu gede kok. Benar. Modal nggak perlu gede. Benar. Jadi bener-bener kita harus yang penting nekat, usaha ada, yang penting Iya. kita selalu apa ya namanya, optimis juga perlu. Terus juga harus apa tuh namanya kayak kita, Berani untuk scale up. ya bisa jadi gitu sih. Iya. Oke, luar biasa ya. Iya. Nah, mau tanya nih Mbak, salah satu dukanya ya, paling ini salah satu risiko yang biasanya dialami oleh para pembisnis yang pemula. Kalau boleh tahu nih, Mbak Zevina pernah nggak mengalami yang namanya itu usahanya itu bangkrut atau boncos, itu pernah nggak selama beberapa waktu ini? Pernah beberapa kali. Pernah berapa kali, Mbak? Aduh berapa ya, lebih aku nggak tahu sih hitungannya berapa kali, tapi lebih dari 2 kali. Lebih dari 2 kali ya? Itu gimana Iya. tuh Mbak ketika perasaannya itu ketika pas ternyata boncos nih, bangkrut Iya, nih. jadi salahnya tuh gini loh. Jadi aku tuh ngestok banyak banget nih karena aku melihat nih ini banyak banget, karena aku sempet ya ada tuh jilbab yang dimana itu laku keras banget. Terus habis itu aku karena di situ aku juga panik buying kayak ke pabrik apa ya, kan itu kan harus apa ya, deal-dealan sama pabrik kain juga kan Benar, pastinya. benar. Nah itu kan juga waktu itu event Ramadan juga, dan di mana waktu event Ramadan itu tuh semua apa ya, misalkan apa ya, pesen-pesen kan yang siapa Iya, tuh yang supplier, suppliernya, pabrik-pabrik ya. jadi kayak yang Vendor. apa namanya kayak produsen juga pada ambil, jadi aku di sini panik buying juga gitu kan. Gitu. Jadi di sana aku ambil kain banyak, terus Stok habis itu banyak. ada stok banyak, dan di mana aku ngejahit, terus habis itu ada tuh ada 2 warna atau 3 warna gitu. Itu banyak banget sih menurut aku, dan itu belum apa ya, kayak nggak laku gitu kan. Malahan yang laku tuh malah yang warna yang di mana aku nggak stok banyak gitu. Nah di situ kan jadi ada apa ya, ada yang margin inilah ya. iya, yang jadi bener-bener menjadi yang modal jomplang hangus gitu lah. ya. Bener. Iya, Situ. tapi setidaknya kan saya yakin juga kalau misalkan Mbak Zevina ini dengan kejadian yang sama itu menjadi
pelajaran juga Iya, untuk betul. kedepannya bagaimana mengambil strategi bisnis yang benar gitu ya, Iya. biar tidak ada kejadian yang salah atau Iya. misalkan yang boncos ya Mbak ya. Ya, sebenarnya nggak cuma itu aja sih, masih Sebenarnya ada masih banyak lagi. lagi. Iya. Apa mau di-spill lagi nih? Oke, cukup ya. Gak Oke. apa-apa, biar kita kasih yang manis-manisnya dulu nih untuk Iya. para penonton kita. Tapi jangan ya. takut, jangan takut, Jangan takut. Makanya kalau misalkan kita udah punya mental bisnis yang bagus, saya yakin dan percaya kalau misalkan terjadi sesuatu dalam usaha kita, boncos atau bangkrut tadi ya kita akan fighting lagi gitu kan, Betul. berusaha lagi, Niat akan kita apa gitu niatnya kan? kita apa lagi, kita akan bangkit lagi, Iya. ambil pelajaran dari kesalahan yang pernah kita buat. Betul ya, Betul, seperti betul. itu ya. Ha. Nah, oke, kita tanpa sadar ini udah lama juga kita ngobrol nih Mbak ya. Oh iya, nggak berasa ya? Iya, ini ada yang ngingetin nggak nih? Nggak ada ya, berarti Nggak ada kita nih. ngobrol aja ya. Oh iya. Oke Mbak, nah dengan pembicaraan kita tadi yang banyak ya, ini Mbak, mungkin apa sih bisa yang pesan-pesan yang bisa di-share ke teman-teman mahasiswa yang di luar sana, yang tentunya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa di luar sana itu yang ingin terjun atau memulai usaha di bidang bisnis. Kira-kira apa sih yang bisa disampaikan oleh Mbaknya Pesan. kepada teman-teman? Iya. Oke, buat pesan-pesannya pokoknya jangan takut buat memulai bisnis ya. Karena memulai bisnis itu penting banget. Yang penting pertama itu yang udah ada niat. Kalau udah ada niat kalian jalanin, jangan ditunda-tunda gitu. Karena sebenarnya emang bener sih harus berpikir panjang gitu-gitu kan. Tapi kita jangan kebanyakan mikir tanpa adanya usaha gitu kan. Karena kebanyakan mikir nanti kita nggak jadi ngejalan-jalanin. Nah, maka dari itu kita perlu banget yang namanya nekat. Mental nekat tuh penting banget. Ya itu yang penting jalan dulu aja. Kita pikirin resiko, oke resiko juga kita pikirin. Tapi kita jangan kebanyakan mikir lah intinya gitu. Yang penting jalanin dulu aja dan selalu optimis gitulah. Dan selalu apa ya, selalu apa tuh namanya, optimal lah, intinya optimis dan optimal dan konsisten. Nah, konsisten itu penting banget, konsisten. Karena tanpa ada konsisten, kalian gak bakal bisa meraih yang namanya nanti keuangan berkelanjutan atau mungkin usaha yang lebih besar lagi gitu. Karena konsisten itu perlu banget, konsisten itu perlu banget gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, luar biasa ya. Oke, tepuk tangan dong buat Kak Sevina ini. Tepuk tangan. Iya, ini sebenarnya tanpa penonton ketahui, di depan kita ini banyak banget ini para penonton. Saya halo dulu dong. Nah, ya. Banyak banget penonton ya. Penonton Ya. bayaran. Penonton bayaran. Oke, luar biasa Mbak Sevina Alfi, owner dari Ziba Hijab ya. Kita tadi banyak banget berbicara tentang dunia bisnis, bagaimana kita menjadi seorang mahasiswa berani untuk memulai bisnis usaha tentunya. Yang tentunya yang kita harapkan adalah apapun perbincangan kita tadi itu mampu untuk menginspirasi para penonton yang ada di rumah ataupun dimanapun berada seperti itu ya. Nah, tanpa terasa kita sudah tiba di akhir sesi acara kita. Cepet banget. Cepet banget ya. Mau bisa berpanjang gak nih? Iya, nggak apa-apa, nanti akan kita buatkan episode kedua. Boleh, ditunggu. Kedua. Kalau misalkan hari ini kita berbicara dengan Mbak Sevina sebagai owner Ziba Hijab, nanti kita akan berbicara dengan Mbak Sevina tapi sebagai owner produk yang lain ya. Boleh, Mungkin Bang. produk franchise makanan mungkin ya kan, atau misalkan produk supermarket mungkin ya, kita nggak tahu ya. Ya, tapi kita harapkan saja semoga nanti di episode Chill Out Night kedepannya kita mengundang Mbak Sevina lagi tentunya dengan usaha yang berbeda. Baiklah teman-teman semuanya dimanapun berada, untuk program Talk Show Chill Out Night kita untuk episode perdana kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tapi tenang saja, untuk program Chill Out Night untuk episode berikutnya akan kami tayangkan tentunya dengan tamu maupun narasumber yang memiliki pengalaman dan usaha bisnis yang luar biasa, yang tentunya mampu untuk menginspirasi kita semuanya. Oke, saya halo dulu untuk para penonton dimanapun berada. Saya Wawan Saputra selaku host dalam acara ini. Mohon maaf jika ada silap dan salah. Terima kasih banyak buat Mbak Sevina. Kita doakan sama-sama semoga usahanya semakin lancar dan semakin berkembang sehingga banyak memberikan kemanfaatan bagi orang yang banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.